Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita di channel saya Pasukan Ngarit Sapi. Kali ini saya akan membahas bagaimana strategi untuk mencapai belajar untuk mencapai nilai SKD yang passing grade di semua bidang khususnya, dan juga bisa mendapat nilai yang maksimal sehingga masuk ke dalam perankingan yang lolos dan PG di seleksi SKD CAT tahun ini. Jadi kalau untuk mengerjakan soal sendiri, memang yang harus dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah belajar dan berlatih banyak-banyak soal, terutama soal-soal yang dikeluarkan dari BKN. Rekan-rekan bisa membuka simulasi tryout BKN di Google, kemudian mengerjakan itu secara berulang-ulang, kemudian mencari tahu mana yang salah, mana yang benar. Perhatikan lagi yang belum bisa, lalu dilatih lagi. Untuk tahun ini memang untuk bocoran tentang soal-soal yang akan keluar atau materi-materi yang akan keluar sudah ada di laman BKN. Rekan-rekan bisa, kalau memiliki IG, bisa buka Instagram BKN Official, Twitter juga sama BKN Official, atau mengunjungi langsung webnya, kemudian download, atau bisa juga kalau di IG itu berbentuk gambar, jadi kayak poster gitu. Nanti rekan-rekan bisa melihat di situ kebutuhan materi apa saja yang rekan-rekan butuhkan. Kemudian kalau untuk sekarang lebih baik fokus kepada soal-soal dan materi-materi tersebut. Karena apa? Kita mengejar waktu. Mungkin kemarin-kemarin rekan-rekan sudah mengerjakan soal dari tahun-tahun sebelumnya secara urutan, secara sempurna. Tapi untuk kali ini fokus dulu kepada soal-soal yang sudah ada bocorannya, entah itu TIU, TWK, dan TKP. Semua sudah disampaikan di medsos BKN. Jadi rekan-rekan tinggal membaca apa-apa saja yang harus rekan-rekan perhatikan. Dan juga kalau rekan-rekan malas untuk membaca, bisa melihat video saya yang sebelumnya, yaitu tentang masalah PG. Bisa searching saja. Kemudian untuk rekan-rekan sendiri, terutama yang mengambil formasi di kejaksaan, memang untuk saat ini kejaksaan lumayan yang lulus verifikasi itu sekitar 60-an ribu. Jadi daya tarik kejaksaan sendiri sangat tinggi, terutama yang formasi pengadministrasian penanganan perkara. Itu yang lolos seleksi pemberkasan ada 29.000 sekian, dan yang dibutuhkan hanyalah 490 sekian. Itu berarti perbandingan antara kebutuhan dan jumlah pelamar itu 1 banding hampir 100. Itu berarti bagi rekan-rekan yang sudah masuk dan terlanjur mengambil formasi pengadministrasi penanganan perkara di Kejaksaan Agung, saya berharap untuk rekan-rekan lebih berusaha keras
dari rekan-rekan yang lain karena formasi yang rekan-rekan pilih ini sangat tinggi rivalitasnya atau persaingannya, di mana rekan-rekan peluangnya hanya 1 banding 100. Dan kalau kita melihat formasi yang sama-sama dari kejaksaan aja untuk pengemudi maksud saya pengawal tahanan itu membutuhkan 400-an juga, tapi yang mendaftar hanya 6 ribuan. Itu berarti sekitar 1 banding 15. Kalau yang pengadministrasi 1 banding 100, yang pengawal tahanan 1 banding 15. Jadi untuk amannya, kalau rekan-rekan ambil formasi pengadministrasian penanganan perkara di Kejaksaan Agung, maka rekan-rekan harus memperoleh nilai yang kira-kira aman setiap kali rekan-rekan melakukan tryout, entah itu di web simulasi BKN ataupun juga di tryout lain. Rekan-rekan harus mendapatkan minimal 380 dan semua passing grade. Itu secara kelanjutan. Jadi jangan di sini saat ini dapat 300, misal dapat 400, kemudian ujian berikutnya malah dapat 200. Jadi kalau masih kayak gitu, ulangi terus. Dan untuk tryout gratis itu sebenarnya banyak banget. Ada yang dari web seperti simulasi BKN itu, atau rekan-rekan juga bisa mencari tryout CPNS di Google, pasti nanti keluar banyak banget. Terus kalau aplikasi dari Play Store, mungkin ada kayak Jadi ASN dan lain-lain, Ayo CPNS dan lain-lain. Itu ada beberapa yang berbayar, tapi ada yang gratis bersyarat. Jadi rekan-rekan harus mengirim link ataupun juga screenshot bukti pengiriman link rekan-rekan ke pemilik atau ke admin aplikasi tersebut. Dan usahakan untuk melakukan tryout cari yang gratis dulu, karena yang gratis itu sangat banyak. Jadi kalau rekan-rekan harus mengeluarkan uang sementara yang gratis aja sudah banyak, apalagi BKN juga membuka, dan yang paling akurat itu kan tryout dari BKN, dan itu juga gratis. Maka ambil kesempatan itu terlebih dahulu. Kemudian selain banyak berlatih untuk mendapatkan nilai yang masuk rankingan dan passing grade, rekan-rekan juga harus selalu memantau rekan-rekan lain. Jadi kan sekarang banyak grup seperti grup WA, grup Twitter, grup Telegram, grup Facebook. Nah, beberapa waktu ini memang saya amati kalau di grup Facebook itu lebih banyak mereka yang tidak fokus pada materi. Jadi hanya mencacat sistem ini, mencacat rekan yang seperti ini. Jadi mereka tidak membahas materi, hanya saling menyalahkan satu sama lain. Itu yang di grup Facebook. Sementara di grup Twitter itu yang paling bagus sebenarnya, karena grup Twitter saat ini kebanyakan melakukan tanya jawab tentang materi, dan juga pemberitahuan tentang seleksi yang dilakukan oleh senior-senior sebelumnya. Maka rekan-rekan bisa mencari link grup Twitter itu bisa via grup Facebook. Kalau belum punya grup Facebook, tinggal cari aja di kolom pencarian link grup Telegram CPNS atau CASN gitu, nanti banyak keluar. Itu tinggal rekan-rekan bergabung di situ. Ilmunya
itu lebih maksimal di Telegram kalau menurut saya. Tapi juga karena orang itu lebih interest, lebih tertarik kepada Facebook dan juga WA ya, biasanya terutama WA, maka WA juga bisa rekan-rekan jadikan tempat yang lebih privasi. Jadi kalau misal Facebook sama Telegram kan biasanya secara umum karena yang gabung di dalamnya mungkin ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau WA kan maksimal cuma 200 sekian. Nah, itu khusus buat rekan misal memiliki teman yang ikut mendaftar, keluarga yang ikut mendaftar, masukkan ke situ, rekan-rekan bahas soal bersama di situ. Dan usahakan agar rekan-rekan setiap hari melakukan tryout, entah itu tryout dari BKN official atau tryout dari blog atau aplikasi lain. Dan usahakan jangan sampai mendapat nilai di bawah itu tadi, minimal 380. Itu khusus untuk yang pengadministrasi penanganan perkara. Kalau untuk formasi lainnya kak gimana? Cari amannya sebenarnya untuk semua itu, waktu kalian mengerjakan simulasi itu harus mendapatkan nilai kira-kira 30% di 90% di atas sempurna sebenarnya. Jadi 70-90% di atas sempurna. Jadi kalau rekan-rekan kan nilai paling tinggi 550, rekan-rekan amannya harus 350 sampai yaitu puncak 550. Kalau rekan-rekan selalu komitmen mendapatkan nilai segitu, rekan-rekan nanti akan merasakan sendiri bagaimana perasaan persaingan di SKD ini. Ketika rekan-rekan misal mendapat 350 pun, rekan-rekan akan menyesal, wah kok rasanya masih kurang. Nah, motivasi itu yang harus rekan-rekan tumbuhkan di jiwa rekan-rekan sekalian. Karena kalau rekan-rekan hanya mendapat nilai yang pas-pasan 350, bahkan cuma mungkin kalau ujian cuma dapat passing grade yaitu 311 atau bahkan di bawah passing grade, maka dan rekan-rekan tidak memiliki semangat untuk belajar atau memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, maka ya udah, kesempatan rekan-rekan akan kalah dengan yang lain yang lebih interest, lebih tinggi daya tariknya atau daya semangat dan motivasinya. Kemudian setelah rekan-rekan melakukan simulasi, sering melakukan simulasi dan membahas soal di grup, yang harus rekan-rekan lakukan adalah kalau mau menghafal atau mempelajari materi-materi yang harus diingat, misal seperti rumus atau seperti kan kalau TWK itu kebanyakan tentang undang-undang, tentang sejarah dan lain-lain. Itu usahakan rekan-rekan belajar pada pukul sebelum subuh. Kalau saya kemarin memang pukul 1 itu udah bangun belajar, nanti jam setelah subuh baru saya tidur. Tapi kalau rekan-rekan mungkin ada kegiatan kerja, jam setelah, buat yang muslim khususnya setelah sholat isya, rekan-rekan langsung beristirahat. Kemudian jam 3 atau setengah 3 itu rekan-rekan bisa bangun, belajar tentang materi-materi yang harus rekan-rekan hafal. Kemudian dilanjut setelah mendengar suara azan, dilanjut dengan sholat berjamaah di masjid. Dan ini juga untuk penganut kepercayaan lain. Karena apa? Saya sebelum melakukan tes itu juga sering melakukan sholat di masjid, karena kan
eh, sebenarnya saya kalau sholat itu kebanyakan di rumah, tapi waktu sebelum ujian SKD CPNS itu saya selalu mengusahakan di masjid. Dan untuk sholat subuhnya hanya sholat subuh sebenarnya, tapi alhamdulillah karena sering melakukan itu seperti semua dimudahkan. Bahkan untuk SKB sendiri saya merasa kurang, tapi dimudahkan karena berkah itu. Dan itu juga untuk agama-agama lain, misal kalau agama Kristen, Katolik setiap hari Minggu harus ibadah, rekan-rekan lakukan itu dulu. Dan untuk agama-agama lain juga sama, sesuaikan dengan porsi ibadah masing-masing. Kalau rekan-rekan sudah terbiasa dengan itu, bahkan nanti kalau sudah jadi pun rekan-rekan akan terbawa sifat untuk selalu beribadah. Karena apa? Kalau kita lebih dekat dengan Tuhan kita, itu otomatis pikiran kita akan lebih fokus dan tujuan kita akan lebih terarah daripada kita tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, mendaftar PNS juga cuma niat, tapi niat-niatan setengah atau mungkin dipaksa orang tua gitu, perasaannya akan sangat berbeda. Jadi intinya untuk agama apapun memang paling baik itu belajar pada waktu pagi hari, dini hari, di mana di sana otak akan lebih mudah untuk menerima materi dan juga pembelajaran dan lebih konsentrasi. Kemudian untuk meningkatkan konsentrasi itu rekan-rekan bisa menambah dengan ibadah dan berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Kemudian setelah rekan-rekan sering melakukan pelatihan soal, pembacaan soal dari simulasi, dari materi yang dibahas bersama rekan-rekan lain di grup-grup sosmed tersebut, rekan-rekan juga membaca materi berulang-ulang pada waktu-waktu yang rekan-rekan bisa konsentrasi. Ada baiknya rekan-rekan untuk terbiasa menulis yang harus rekan-rekan hafal. Misal untuk tahun ini kan difokuskan untuk TWK ya, itu difokuskan di undang-undang, di radikalisme dan lain sebagainya. Maka rekan-rekan harus rutin atau minimal sehari 1 halaman menulis tentang materi-materi yang berkaitan dengan undang-undang atau kepanjasilaan ataupun juga radikalisme, yang anti radikalisme yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Agar kalau rekan-rekan sudah terbiasa membaca dan menuangkan bacaan itu ke dalam tulisan, maka materi-materi itu juga akan menempel di ingatan rekan-rekan. Setelah itu ada baiknya ketika rekan-rekan melakukan simulasi itu benar-benar sesuai dengan ketika rekan-rekan ujian. Contoh misal rekan-rekan di rumah memiliki laptop ataupun juga PC, jadi fokus menggunakan itu. Kan simulasi seperti BKN itu sudah mirip, sebenarnya itu yang paling mirip dengan ujian CAT. Rekan-rekan melakukan itu di kamar. Kalau rekan-rekan biasa bisa berpikir dengan mengkonsumsi makanan, minuman, kopi dan lain sebagainya, dan juga musik, mungkin rekan-rekan harus mengurangi itu. Jadi biasakan memposisikan diri seperti rekan-rekan saat ujian. Jadi dimana ujian itu kan orang banyak, kemudian tidak boleh ada makanan, apalagi HP, suara dan lain sebagainya.
Jadi rekan-rekan harus terbiasa dengan suasana itu, karena nanti mempengaruhi pada mental rekan-rekan. Sebelum bertarung mungkin bisa down dulu mentalnya, dan semua materi bisa blank. Kemudian yang paling penting sebenarnya rekan-rekan harus introspeksi. Misal setelah rekan-rekan menyelesaikan satu simulasi itu, catat semua yang kira-kira salah, dan kalau misal di simulasi itu terlihat yang salah, catat semua. Kemudian cari jawaban yang benar. Kemudian itu menjadi pembelajaran untuk ujian berikutnya. Nah, itu rekan-rekan lakukan secara terus-menerus. Kemudian kalau sudah setiap hari rekan-rekan mencatat semua kesalahan-kesalahan itu dan mengingat kesalahan-kesalahan itu dan mencari yang benar, maka jawaban itu nanti akan otomatis sendiri muncul di pikiran rekan-rekan. Dan yang terakhir, untuk rekan-rekan saya mohon nanti sekitar, kan kalau tidak salah untuk ujian itu pertengahan Agustus kalau enggak akhir Agustus. Jadi 3 hari sebelum ujian itu jangan terlalu banyak menghafal materi lagi. Rekan-rekan mungkin hanya sekali, sehari itu sekali, 2 kali, atau 3 kali lah, itu maksimal melakukan simulasi, agar otak rekan-rekan tidak stres. Karena kalau rekan-rekan sampai hari H tetap belajar secara maksimal, nanti pada hari H otak rekan-rekan malah akan kelelahan dan tidak bisa berpikir secara maksimal. Jadi 3 hari sebelum ujian saya sarankan untuk meminimalisir apa yang harus dipelajari, dan melakukan ujian atau pemantapan sepantasnya dan secukupnya. Misal ujian ikut tryout dari BKN, rekan-rekan udah mendapat nilai 400, tapi masih bisa berpikir lagi, udah tryout lain mungkin dapat nilai sama baik 400, ya udah nggak usah lanjut lagi. Tapi misal rekan-rekan di 3 hari itu masih mendapat nilai jelek, digenjot lagi, tapi dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Banyakin makan sayur, protein seperti daging, tahu, tempe, itu sangat bagus. Kemudian jangan lupa minum susu dan perbanyak air putih. Kemudian juga buah-buahan, itu yang paling pokok. Agar yang paling penting sebenarnya sayur-sayuran yang berwarna hijau dan merah, atau buah hijau merah sama aja sebenarnya. Kalau rekan-rekan maksimal dalam mengkonsumsi itu, daya ingat dan konsentrasi rekan-rekan akan bertambah. Jadi rekan-rekan akan lebih fokus dalam mengerjakan soal. Itu poin yang bisa saya sampaikan agar rekan-rekan bisa mendapat nilai SKD CAT ini dengan semua passing grade, TU, TWK, dan TKP semua passing grade. Kemudian nilai yang masuk ranking. Kalau bisa ujian itu benar-benar rekan-rekan maksimalkan sehingga rekan-rekan bisa berada di nilai yang tinggi, atau bahkan bisa lebih dari 400. Itu peluang besar untuk rekan-rekan kalau bisa memperoleh nilai segitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk fokus untuk saat ini, seperti yang saya katakan tadi, jangan menghiraukan orang yang berdebat di Facebook atau di akun-akun lain, tapi
fokus pada materi pembelajaran. Kalau yang lain pada sibuk dengan perdebatan, ya udah rekan-rekan nggak usah ikut-ikut, fokus dan perbaiki lagi yang harus rekan-rekan perbaiki. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.